Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesia Nur Fajaria dari kelas PAUD 2 dengan NIM 2302111557. Pengertian pendidikan ibadah. Jadi, pendidikan ibadah pada anak adalah proses pembinaan dan pembiasaan agar anak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar, ikhlas, dan penuh kesadaran. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah, tetapi juga menanamkan makna spiritual, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral. Prosesnya dilakukan secara bertahap sesuai usia anak, disertai teladan yang baik dari orang tua dan lingkungan sekitar. Dalil dari Al-Quran Surat Taha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengajarkannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, karena kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Maknanya itu adalah, ayat ini menegaskan kewajiban orang tua untuk membimbing keluarga dalam ibadah, khususnya sholat. Allah memerintahkan kesabaran dalam mendidik anak karena ibadah adalah pembentukan karakter jangka panjang. Rezeki bukanlah hasil dari meninggalkan ibadah, tetapi justru datang dari ketaatan dan ketakwaan. Dalil dari hadis. Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun, dan pukulah mereka dengan cara mendidik jika meninggalkannya pada usia 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Maknanya, hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan ibadah harus dimulai sejak usia dini, melalui pembiasaan dan kedisiplinan yang lembut. Anak diajarkan untuk mengenal tanggung jawab terhadap ibadahnya sendiri. Tujuan pendidikan ibadah yang pertama itu menanamkan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu membentuk kedisiplinan spiritual dan tanggung jawab pribadi. Yang ketiga itu melatih anak agar terbiasa menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran. Yang keempat itu membangun karakter yang taat, sabar, dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir itu menyiapkan generasi muslim yang beriman dan bertakwa. Peran orang tua dalam pendidikan ibadah. Yang pertama, menjadi teladan utama dalam beribadah dan berakhlak. Kedua, mengajak anak beribadah bersama secara konsisten. Tiga, memberi dorongan, pujian, dan motivasi saat anak berusaha beribadah. 4. Menciptakan lingkungan rumah yang religius melalui doa, zikir, dan kegiatan ibadah keluarga. 5. Memberikan penjelasan makna ibadah dengan bahasa yang lembut dan sesuai usia anak. Bentuk-bentuk pendidikan ibadah. Yang pertama, sholat, mengajar tata cara waktu dan makna sholat. 2. Puasa, membiasakan menahan diri sejak dini dengan latihan puasa ringan. 3. Membaca Al-Quran, mengenalkan huruf hijaiyah dan membiasakan tilawah. 4. Zikir dan doa, mengajarkan doa harian dan rasa syukur. 5. Sedekah dan kepedulian, melatih anak berbagi dan menolong sesama. Manfaat pendidikan ibadah pada anak. Anak memiliki dasar keimanan yang kuat sejak kecil, menumbuh rasa tenang, disiplin, dan tanggung jawab, membentuk akhlak yang baik dan sopan santun, menjauhkan anak dari perilaku negatif dan pengaruh buruk lingkungan, menjadi bekal hidup dunia dan akhirat bagi anak dan keluarganya. Kesimpulan, pendidikan ibadah pada anak merupakan proses penting dalam membentuk kepribadian dan keimanan sejak dini. Berdasarkan surah Taha ayat 132 dan hadis Rasulullah SAW, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing dan meneladankan ibadah kepada anak. Dengan penuh kesabaran, melalui pendidikan ibadah yang benar, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah, berakhlak mulia, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga mampu menjadi generasi penerus yang beriman dan bertakwa.